Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi persamaan trigonometri dengan bentuk umumnya adalah A sinus X ditambah B cosinus X. Oke, sebelum masuk ke materi tersebut, marilah kita ingat kembali mengenai kuadran. Di sini sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1 atau bisa kita sebut sudutnya sebagai alfa. Kemudian kuadran 2 itu adalah sudut di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini untuk mencari sudutnya adalah 180 dikurangi alfa. Kemudian di kuadran 3 yaitu antara sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Cara mencari sudutnya adalah 180 ditambah alfa. Kemudian kuadran keempat itu antara 270 sampai 360 derajat. Itu kita mencari sudutnya adalah 360 derajat dikurangi alfa. Oke, kemudian yang akan kita ingat kembali adalah mengenai sudut istimewa. Di sini yang akan kita gunakan adalah sudut istimewa dari sinus, kosinus, dan tangen. Oke, bisa kalian baca di sini sudutnya dan bisa dilihat kembali pada materi sebelumnya tentang trigonometri. Oke, untuk mencari himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari persamaan trigonometri dengan bentuk umumnya adalah A sin X ditambah B cos X itu disama dengankan K dikali kosinus X dikurangi A. Yang akan pertama kali kita cari adalah nilai K di sini. Nilai K itu adalah akar kuadrat dari A ditambah dengan B kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita mencari tangen X. Tangen X itu adalah koefisien dari sinus X yaitu A dan koefisien kosinus X yaitu B. Jadi koefisien sinus X dibagi dengan koefisien kosinus X. Di sini ada keterangan lebih lanjutnya. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 itu maka A di kuadran 1. Kemudian jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0 itu alfanya ada di kuadran 2. Kemudian jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0 itu alfa di kuadran 3 dan A kurang dari 0 B lebih dari 0 itu alfanya di kuadran 4. Atau bisa kalian tentukan dengan caranya adalah A itu sinus dan B itu kosinus. Kalau sinus positif dan kosinus positif itu maka di kuadran 1. Sinus bernilai positif dan kosinus bernilai negatif kurang dari 0 itu kan artinya bernilai negatif, maka dia ada di kuadran 2. Sinus negatif dan kosinus negatif itu maka ada di kuadran 3 dan sinus negatif serta kosinus positif itu di kuadran 4. Cara menentukannya bisa seperti itu atau kalian catat keterangan di bawah ini. Oke, untuk itu langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini untuk soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif sinus X ditambah dengan akar 3 kosinus X sama dengan akar 2. Oke. Dari sini sudah bisa kita lihat kalau bentuk umumnya tadi itu adalah A sinus X ditambah dengan B cosinus X sama dengan K dikali cosinus X dikurangi A. Oke, di sini sudah sinus ada di depan dan cosinus ada di belakang. Maka ini sudah bentuk umum. Kalau seperti itu langsung bisa kita kerjakan. Di sini dari persamaannya adalah negatif sinus X ditambah dengan akar 3 kosinus X sama dengan akar 2. Dari sini bisa kita tentukan
nilai A itu sama dengan negatif 1. Nilai A itu adalah koefisien di depan sinus. Berarti di sini di depan sinus adalah tanda negatif. Berarti di sini adalah negatif 1. Kemudian B itu sama dengan akar 3. A bernilai negatif dan B bernilai positif. Kita lihat di sini A bernilai negatif, A kurang dari 0, dan B bernilai positif, maka alfanya terletak di kuadran 4. Berarti di sini bisa kita tuliskan kuadrannya adalah kuadran 4. Oke. Setelah itu kita mencari nilai K. Di sini K itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sama dengan akar A-nya adalah negatif 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat. Maka di sini negatif 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah akar 3 kuadrat itu adalah 3. Berarti di sini akar 1 ditambah 3 itu adalah akar 4 sama dengan 2. Maka kita dapatkan nilai K itu sama dengan 2. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu mencari tangen alfa. Oke, tangen alfa itu adalah koefisien A dibagi dengan B, yaitu A-nya adalah negatif 1 dibagi dengan akar 3, atau di sini kalau kita kalikan akar sekawannya menjadi negatif sepertiga akar 3. Negatif sepertiga akar 3 ini adalah sudutnya itu 30 derajat ya. Kalau kita lihat di tabel sudut istimewa, di sini sepertiga akar 3 itu adalah 30 derajat. Oke. Oke, tapi coba kita lihat di sini adalah kuadran 4. Oke. Karena kuadran 4, maka alfa itu sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Oke, maka alfa itu sama dengan 330 derajat. Jadi nilai alfanya adalah 330 derajat. Oke, tadi langkahnya ada 3, yaitu menentukan sini bentuk umumnya, kemudian nilai K dan nilai tangen alfa. Kalau sudah, kita kembali ke soalnya. Oke, di sini negatif sinus X ditambah dengan akar 3 kosinus X sama dengan akar 2. Oke, bisa kita dapatkan itu kan sama dengan K dikalikan kosinus X dikurangi A, seperti ini ya. Oke, maka dari sini negatif sinus X ditambah akar 3 kosinus X sama dengan akar 2 itu bisa kita tuliskan sama dengan K-nya itu adalah 2. Tadi sudah kita cari ya, nilai K ini sama dengan 2 dikali kosinus X dikurangi dengan alfa, itu adalah 330 derajat. Seperti ini. Oke, kemudian di sini sama dengan akar 2. Itu ya. Dan dari sini kosinus X dikurangi 330 derajat itu sama dengan akar 2 dibagi dengan 2. Jadi 2 ini pindah ke ruas
kanan, karena ini perkalian berarti menjadi pembagian, akar 2 dibagi 2, atau sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 ini adalah alfanya, yaitu setengah akar 2. Kita cek dulu, kosinus yang nilainya setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Maka di sini alfanya sama dengan 45 derajat. 45 derajat kosinus bernilai positif, ini kan positif. Kosinus bernilai positif itu di kuadran 1 dan kuadran 4. Oke ya, kosinus bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Setelah itu kita cari masing-masing sudutnya. Oke, untuk kuadran 1 di sini kosinus X dikurangi 330 derajat sama dengan kosinus 45 derajat. Kuadran 1 kan kosinusnya adalah alfa, berarti kita tuliskan kosinus 45 derajat. Dari sini nilai X min 330 derajat itu sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Masih ingat ya, kalau kosinus itu adalah K kali 360 derajat. Kemudian kita cari nilai X-nya. Di sini X harus berdiri sendiri, maka X sama dengan 330 negatif kalau kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif ya. Jadi 45 derajat ditambah 330 derajat itu adalah 375 derajat plus K kali 360 derajat seperti ini. Oke. Setelah itu karena X ini sudah sendiri, maka sudah bisa kita cari nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya, K di sini kita ganti 0, maka nilai X-nya sama dengan 375 derajat. Oke, untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh di sini X-nya sama dengan 375 derajat ditambah dengan 1 kali 360 itu adalah 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 735 derajat. Oke, kita lihat tadi intervalnya antara 0 sampai 360. Maka di sini 375 itu tidak memenuhi ya. Kemudian 735 apalagi semakin besar maka juga tidak memenuhi. Di sini kita diperbolehkan untuk menggunakan negatif ya. Kalau 0 sudah, kita mulai dari 0, kemudian 1 itu sudah tidak memenuhi, maka kita menggunakan yang negatif. Kita mulai dari negatif 1. Kan negatif 1 itu maka X-nya sama dengan 375 ditambah negatif 1 dikali 360. Maka di sini 375 dikurangi 360. Hasilnya adalah 15 derajat. Ini memenuhi ya. Kalau K sama dengan negatif 2 itu silahkan dicari juga, tapi di sini jawabannya adalah tidak memenuhi. Jadi sampai K negatif 1 itu sudah cukup. Kemudian setelah kuadran 1 kita hitung, kita mencari yang kuadran 4. Di sini untuk kuadran 4 kosinus X min 330 derajat sama dengan kosinus kuadran 4 itu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Alfanya adalah 45 derajat. Alfa yang digunakan adalah alfa yang di bawah ya. Kalau alfa yang di atas ini adalah untuk mendapatkan nilai di sini. Seperti itu. Untuk alfa yang di sini untuk mencari nilai ini. Itu ya. Tandai saja.
sini biar jelas. Dia untuk di sini dan untuk di sini seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Di sini kita dapatkan ini kosinus sama kosinus hilang, maka nilai X dikurangi 330 derajat itu sama dengan 360 dikurangi 45 derajat adalah 315 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, maka nilai X-nya itu sama dengan 315 ditambah 330. Jadi 330 tadi pindah ke ruas kanan menjadi 330 positif. Kita tambahkan 315 itu adalah 645 derajat plus K kali 360. Oke, kita mulai dari K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 645 derajat, tidak memenuhi. Oke, kalau 0 sudah tidak memenuhi, K sama dengan 1 itu akan mempunyai nilai yang lebih besar, maka tidak usah kita cari, tidak apa-apa. Kita langsung ke negatif ya. Kita coba ke negatif. Untuk K sama dengan negatif 1, maka nilai X-nya sama dengan 645 dikurangi dengan 360 derajat. Negatif 1 kali 360 adalah negatif 360 ya. Berarti nilai X-nya sama dengan 285 derajat. Ini memenuhi atau tidak? Memenuhi ya, karena dia ada di kuadran 1. Oke, kita di sini sudah selesai. Untuk K sama dengan negatif 2 boleh kalian cari. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah di sini yang antara 0 sampai 360 itu yang mana? Yaitu yang 15 derajat dan 285 derajat. Oke, di sini bisa kita tuliskan 15 derajat, 285 derajat. Oke, jadi cara mengerjakannya adalah seperti itu. Agar lebih jelas kita ke contoh yang kedua. Oke, di sini contoh yang kedua masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif cos X ditambah sinus X sama dengan akar 2 dalam intervalnya X-nya itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kita ingat bentuk umumnya itu adalah A sinus X ditambah B cosinus X. Ini adalah bentuk umumnya. Soal ini sudah bentuk umum belum? Dia belum bentuk umum ya, maka kita ganti ke bentuk umum. Oke, kita tuliskan bentuk umumnya ini adalah sinus itu ada di depan, berarti kita pindah, berarti sinus X karena dia positif, kalau kita pindah ke depan juga positif ya. Kemudian kosinus ini negatif, kita pindahkan juga negatif. Kenapa di sini tandanya sama? Karena kita memindahkan dalam satu ruas. Kalau kita pindahkan beda ruas, itu tandanya ikut berbeda seperti itu. Ini sudah menjadi bentuk umum. Dari sini sudah bisa kita tentukan sinus X dikurangi kosinus X sama dengan akar 2. Yang pertama kita tentukan adalah nilai A dan B. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan negatif 1. A itu di depan sinus, berarti di sini tidak ada angkanya, maka dianggap 1, berarti 1. B itu adalah angka di depan kosinus, berarti di sini juga tidak ada angkanya, tapi tandanya negatif, berarti negatif 1. A positif dan B negatif. Oke ya, kita lihat tadi. Maaf. Oke, di sini A positif berarti A lebih dari 0 dan B negatif berarti B kurang dari 0, maka alfa itu di kuadran 2 di kuadran 2, mohon maaf. Berarti di sini kuadrannya adalah kuadran 2. Oke, setelah itu kita mencari nilai K.
K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti sama dengan akar 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, atau sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Kalau tidak bisa diakarkan, kita biarkan seperti ini saja. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mencari tangen. Tangen alfa itu adalah A per B. Nilai A adalah 1 dan B adalah negatif 1. Maka di sini adalah negatif 1. Negatif 1 tangen yang angkanya 1 itu adalah 45 derajat. Oke, silahkan dicek di tabel sudut istimewa ya. Karena di kuadran 2, tadi kan kita mencarinya di kuadran 2 ini. Nilai A sama B-nya. Maka di sini itu alfanya sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat, atau alfanya sama dengan 135 derajat. Oke. Maaf, ganti dulu. Berarti di sini kita dapatkan alfanya itu sama dengan 135 derajat. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke soalnya, yaitu ke bentuk umumnya. Di sini sinus X dikurangi dengan kosinus X sama dengan akar 2. Itu kan kalau dirumus sama dengan K dikalikan kosinus X dikurangi alfa, begini ya. Oke, berarti sama dengan K-nya itu sama dengan, oke, di sini Bu tuliskan, ini kita mencarinya dengan K dikali kosinus X min alfa. Oke, di sini sinus X dikurangi kosinus X sama dengan akar 2. Ini bisa kita ganti menjadi K-nya itu adalah akar 2 dikali kosinus X dikurangi alfa. Alfanya tadi berapa? 135 derajat sama dengan akar 2. Gini ya. Berarti kita cari nilai kosinus X dikurangi 135 derajat sama dengan akar 2 dibagi dengan akar 2, atau sama dengan 1. Kosinus bernilai 1 itu sudutnya adalah 0 derajat. Oke. Kosinus bernilai positif. Di sini kan positif nih. Itu berarti dia berada di kuadran 1 dan kuadran 4, seperti ini ya. Oke, kita sekarang hitung untuk yang kuadran 1. Oke, di sini di kuadran 1 itu kosinus X dikurangi 135 derajat sama dengan kosinus 0 derajat. Oke, maka kita peroleh X dikurangi 135 derajat sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita pindahkan 135 derajat. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 0 ditambah 135 itu adalah 135 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, kita cari nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 135 derajat. Ini K-nya kita ganti 0 ya. Berarti 135 ditambah 0 itu adalah 135 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan
135 ditambah 360 derajat itu sama dengan 495. Oke, di sini 195 derajat. Dia lebih dari 360 ya, berarti tidak memenuhi. Oke, kemudian untuk K sama dengan negatif 1 itu juga 135 ditambah negatif 1 dikali 360 itu sama dengan 135 dikurangi 360 ya. Itu X nya negatif 225 derajat, berarti dia juga tidak memenuhi. Oke, setelah itu kita mencari nilai untuk kuadran 4. Oke, di sini atau di kuadran 4 itu kosinus X dikurangi 135 derajat sama dengan kosinus 360 derajat dikurangi 0 derajat. Kenapa 360 dikurangi 0? Karena di kuadran 4, begitu ya. Di sini kita dapatkan X dikurangi 135 derajat sama dengan 360 dikurangi 0 itu adalah 360 plus K kali 360 derajat. Oke, kita cari nilai X nya. X sama dengan 360 ditambah 135 itu adalah 495 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0, kita peroleh nilai X nya itu sama dengan 495 karena 495 ditambah 0 kali 360 itu adalah 495 ya. Berarti di sini dia tidak memenuhi. K sama dengan 0 sudah tidak memenuhi, berarti untuk K sama dengan 1 tidak perlu kita cari. Kita langsung mencari ke K sama dengan negatif 1 ya. Berarti di sini X nya sama dengan 495 dikurangi 360 derajat atau sama dengan 135 derajat. Oke, jadi himpunan penyelesaian adalah yang memenuhi antara 0 derajat sampai 360 derajat itu adalah 135 dan 135. Maka kita tulis salah satu saja, yaitu 135 derajat. Oke, sebagai tambahannya, jika nanti di sini itu antara 0 sampai pi atau 2pi, berarti yang kalian ganti sudutnya menjadi radian itu adalah yang memenuhi saja. Kalau yang tidak memenuhi tidak perlu kalian ganti. Seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.